Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Khusus buat teman-teman mahasiswa pasca sarjana, jujur aja nih, pernah nggak sih ngerasa pusing duluan waktu mikirin cara gabungin etnografi tradisional yang udah kita kenal baik dengan data analitik digital yang, ya ampun kadang berantakan banget? Nah, tenang aja, kalian ada di tempat yang pas. Di panduan kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya menaklukkan lautan big data tanpa harus kehilangan nyawa atau kedalaman cerita dari riset kualitatif kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke. Ini peta jalan atau semacam silabus kita untuk hari ini. Kita bakal jalan-jalan melewati 6 poin utama. Mulai dari paradigma riset data digital, terus gimana integrasi data skala besar, lanjut ke navigasi akses dan perangkat lunak, cara menjaga kedalaman narasi, isu krusial soal etika dan privasi, sampai ke metodologi masa depan. Sip, kita masuk ke perhentian pertama kita, paradigma riset data digital. Bisa dibilang, kita ini lagi ada di tengah tsunami perubahan, ya. Data sekarang udah jadi semacam minyak digital baru, dan ini benar-benar mengubah total cara kita merumuskan pertanyaan akademis. Coba deh perhatikan kutipan dari sosiolog Bailey ini. Intinya, dia ngingetin kita kalau data digital berskala besar itu sebenarnya adalah rekam jejak masif dari interaksi sosial manusia yang terjadi secara natural. Tiap tweet yang diposting, tiap review produk, atau transaksi online, itu semua adalah perilaku manusia di habitat aslinya, alias in situ. Nah, disinilah peran kalian sebagai peneliti kualitatif jadi benar-benar krusial. Kenapa? Karena kita butuh manusia untuk menafsirkan makna dan emosi di balik tumpukan angka-angka dingin itu. Lanjut ke bagian kedua, integrasi data skala besar. Sering denger nggak sih orang bilang kalau big data sama riset kualitatif itu kayak air dan minyak, nggak bisa nyatu? Padahal, salah besar. Justru kita lagi nyari harmoni di sini. Bayangin aja, etnografi tradisional atau data kecil itu jagonya ngejelasin kenapa sesuatu terjadi, lewat narasi yang dalam dan observasi langsung. Sementara itu, big data dan algoritma media sosial itu super jago buat ngasih tahu apa yang lagi terjadi dalam skala yang masif. Kalau kita cuma ngandelin algoritma aja, ya kita tahu persis apa yang lagi viral. Tapi tanpa teori kualitatif, kita bakal benar-benar buta soal alasan mendasar di balik fenomena itu. Biar kebayang praktisnya, bayangin kalian lagi ngelacak tren makro lewat pencarian Google atau percakapan rame di Twitter soal isu tertentu di masyarakat. Terus, insight besar ini kalian bawa ke lapangan. Kalian ngobrol, observasi langsung sama orang-orangnya. Boom, tiba-tiba data tren makro tadi punya wajah, punya cerita, dan punya konteks kemanusiaan yang super kaya. Jadi kita ngegabungin kecepatan mesin sama kedalaman empati manusia. Keren banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke realitas lapangan di bagian ketiga, navigasi akses dan perangkat lunak. Sebagai mahasiswa pasca sarjana, pastinya kita bakal mentok sama urusan logistik dan teknis ya. Tapi tenang, di luar sana udah banyak banget kok analitik deskriptif otomatis yang siap ngebantu kita. Coba lihat tabel ini. Di bidang humaniora, kita bisa pakai text mining buat ngebedah ribuan literatur dalam sekejap. Kalau mainnya di Twitter atau media sosial, ada sentimen analisis yang bisa ngebaca emosi publik. Apakah lagi marah, seneng, atau sedih? Terus di pendidikan kesehatan, ada analitik visual buat memetakan pola belajar mahasiswa. Ingat ya, perangkat lunak ini cuma asisten buat manjangin tangan kita, bukan buat ngegantiin otak analitis kalian. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian buru-buru main sama software canggih tadi, tolong catat alur kerja ini baik-baik. Data digital mentah itu, berantakan banget teman-teman. Kadang rasanya kayak lagi nyusun catatan lapangan yang abis kecemplung selokan. Langkah pertama, dapat data mentah secara aman. Kedua, kalian harus kerja keras ngebersihin teks media sosial yang formatnya nggak karuan itu, biar efisien dianalisis. Dan ketiga, kalau kalian punya dataset yang isinya campur aduk, ada teks, video, audio, kalian wajib banget ngelola metadatanya dengan super ketat sebelum mulai coding kualitatif. Prinsipnya gampang, kalau data masuknya kotor, ya hasil risetnya bakal cacat. Oh ya, kita juga harus jujur-jujuran soal siapa yang sebenarnya pegang kendali di sini. Realitasnya, peneliti di kampus itu nggak punya karpet merah buat akses data sebebas raksasa teknologi. Perusahaan-perusahaan korporat inilah yang nguasain lautan informasi. Makanya, buat kalian para akademisi masa depan, ngasah skill untuk nambang data sumber terbuka dan ngakalin keterbatasan akses teknis ini tuh udah jadi keharusan mutlak. Oke, tarik napas sebentar. Kita lanjut ke bagian 4, menjaga kedalaman narasi kualitatif. Menurut saya, ini nih tantangan paling gregetnya. Gimana caranya kita pakai software coding otomatis tadi, tapi partisipan kita nggak ujung-ujungnya cuma tereduksi jadi sebaris angka. Kuncinya ada di analitik data deskriptif. Lewat sini, kita bisa menerjemahkan cerita-cerita kualitatif menjadi peta kuantitatif. Jadi kalian tetap bisa memetakan frekuensi tema dari teks masif secara otomatis, tapi kalian sama sekali nggak kehilangan akses ke suara asli dan esensi dari narasi tersebut.
Biar makin kebayang, coba deh kita bedah satu contoh brilian dari riset etnografi modern soal HIV di Afrika Selatan ini. Bayangin, penelitinya dihadapkan pada tumpukan arsip raksasa berisi 75.000 teks, campuran digital dan tulisan tangan. Dari lautan itu, mereka berhasil mengekstrak dan menganalisis 2.000 narasi yang luar biasa kaya. Artinya apa? Mereka dapat skala riset yang luas banget, sama sekali tanpa mengorbankan kedalaman cerita personal tiap individunya. Dan yang bikin makin takjub, manajemen data mereka tuh rapi banget, sampai-sampai para peneliti ini bisa konsisten ngejaga apa yang kita sebut deskripsi tebal, melintasi budaya dan batas negara. Mulai dari Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Senegal, sampai Swaziland, dan itu dipantau dalam rentang waktu nyaris 2 dekade. Ini benar-benar bukti nyata kalau metodologi yang dirancang dengan sistematis itu sanggup menangani dataset raksasa tanpa merusak nuansa sosialnya yang kompleks. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling kritis. Bagian 5, etika dan privasi data. Serius deh, ngolah lautan data pribadi dari internet itu bawa dilema etika yang berat banget. Coba kalian pikirin, siapa sih sebenarnya pemilik sah dari data yang lagi kalian analisis itu? Pengguna yang bikin statusnya? Apa platform raksasa kayak Facebook dan Twitter? Bayangin kalau ada curhatan personal yang awalnya cuma buat bersosialisasi, tiba-tiba kalian garuk buat riset yang mereka sendiri nggak pernah bayangin. Disinilah kita ngebentur isu yang super serius soal keamanan dan informed consent yang sebenarnya. Makanya, protokol etika kalian sebagai peneliti nggak boleh kendor sedikit pun, apalagi pas ngumpulin data campuran dari media sosial yang terbuka untuk publik. Aturan mainnya tegas, kalian wajib melindungi identitas partisipan secara ketat. Tapi ya, harus pinter-pinter menyeimbangkan antara anonimitas dan akurasi demografis. Kalian juga wajib menavigasi regulasi privasi dari institusi masing-masing. Terus jangan lupa selalu mengaudit data kalian, karena di internet kan banyak banget identitas palsu yang sengaja dikurasi ya kan? Dan yang paling penting, kalian harus sadar penuh soal potensi penyalahgunaan data di kemudian hari. Tahan napas sebentar, 50%. Angka tadi bukan karangan ya, itu adalah persentase penurunan statistik lulusan sertifikat yang dramatis banget dalam sebuah studi tentang kursus online oleh Daris dan kawan-kawan. Dan coba tebak, apa yang bikin statistiknya anjlok sejauh itu? Murni cuma karena aturan yang mewajibkan proses anonimisasi data. Ini benar-benar kisah peringatan buat kita semua. Emang benar, deidentifikasi itu wajib secara etika. Tapi kalau kalian terlalu agresif ngebersihin variabel demografis buat ngelindungin privasi, kalian malah bisa merusak dan mendistorsi fakta statistik dari riset kalian sendiri. Ini benar-benar tindakan penyeimbangan yang luar biasa halus. Akhirnya kita sampai di tikungan terakhir, bagian 6, metodologi riset masa depan. Jadi, di masa depan, kemana sih arah riset kita ini? Sebelum kita terlalu asyik sama kehebatan big data, tolong banget diingat kalau dia itu punya titik buta. Data raksasa sering banget melewatkan populasi yang nggak ninggalin jejak digital yang masif. Coba pikirin kelompok lansia, masyarakat pedalaman, atau penyandang disabilitas. Makanya, sampai kapanpun, observasi etnografi tradisional secara in situ itu nggak akan pernah mati. Kitalah yang bertugas menyuarakan kelompok marginal yang sama sekali nggak kerekam sama algoritma. Pesan utamanya di sini, secanggih apapun software penambangan data otomatis yang kalian pakai, dia nggak akan pernah bisa gantiin ketajaman teori sosial kalian. Software itu cuma ngasih skala untuk memproses jutaan kata, betul. Tapi untuk menafsirkan makna kenapa pola perilaku itu muncul, ya cuma kalian, sang peneliti kualitatif, yang bisa memberikan makna sesungguhnya. Singkatnya, keberhasilan riset masa depan kalian itu bergantung pada satu kemampuan krusial, mengintegrasikan, membersihkan, dan menganalisis dataset digital masif secara teoretis sambil tetap menjaga standar etika. Kita mengambil kecepatan dari big data, dan kita mengawinkannya dengan kedalaman serta empati dari data kecil secara harmonis. Nah, ini membawa kita ke penghujung sesi bedah riset hari ini. Sebelum berpisah, saya mau lempar satu tantangan buat kalian renungin. Saat mengerjakan proyek riset lapangan kalian berikutnya nanti, gimana cara kalian menyeimbangkan efisiensi dari mesin otomatis dengan kedalaman jiwa manusia dari teori sosial kualitatif? Tantangan ini sekarang resmi ada di tangan kalian, teman-teman. Pergilah keluar sana, pakai teknologinya secara etis, dan jangan pernah lupakan kemanusiaan di balik setiap baris data. Terima kasih udah gabung, dan selamat meneliti